Halo teman-teman, selamat datang di podcast Love Centris. Kenalkan saya Radit, ini partner saya. Halo. Apa kabar nih kita? Sehat selalu ya? Alhamdulillah selalu sehat. Oke, setelah sebelumnya kita ngebahas atau mengkaji kajian hukum di Instagram dan TikTok, sekarang kita juga mau membahas kajian hukum di podcast. Nah, ini tujuannya biar lebih komprehensif ya, dan tentunya untuk mengakomodir teman-teman yang lebih suka untuk mendengarkan. Oke, kita langsung mulai aja. Karena lebaran sebentar lagi, jadi kita akan bahas seputaran topik di lebaran ini ya. Tentunya kalau mengenai lebaran nih identiknya dengan THR. Nah, di sini kita mau bahas THR karena kebetulan juga Ibu Menteri Ketenagakerjaan kemarin telah mengeluarkan surat edaran tentang THR di tahun ini ya. Nah, itu nanti kita kaji poin per poin yang ada di surat edaran tersebut. Oke. Sekarang kita mulai dari poin 1 dan 2 ini nanti dijelaskan oleh Mbak Nikita. Oke, silakan. Aku bacain poin pertamanya dulu ya. Jadi, di poin pertama, THR keagamaan diberikan kepada A. Pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih. B. Pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. Pada poin ini intinya tentang siapa saja yang berhak atas THR. Di sini juga dijelaskan definisi pekerja atau buruh yang mendapatkan THR adalah PKWT dan PKWTT. Di sini tolak ukur 1 bulan tidak dijelaskan secara eksplisit ya. Jadi di sini ada kemungkinan penafsirannya. Bisa 30 hari, bisa mengikuti kalender perusahaan. Kalau kita pakai logika hukum ketenagakerjaan, taksirannya bisa jadi 28 hari. Karena kalau pakai undang-undang ketenagakerjaan atau pasal 21 PP 35, hitungan 1 minggu adalah 7 hari. Dalam 7 hari itu pekerja boleh bekerja dalam 5 hari atau 6 hari. Jadi boleh pakai tafsiran yang mana aja ya, sesuai kesepakatan. Lanjut ke poin 2, saya bacakan ya. Besaran THR keagamaan diberikan sebagai berikut. A. Bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah. B. Bagi pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja per 12 kali 1 bulan upah. Nah, di sini diberitahukan nominal THR itu disesuaikan dengan masa kerja. Untuk pekerja yang mempunyai masa kerja selama 12 bulan atau 1 tahun mendapatkan 1 bulan upah. Di sini kita bisa jadikan pertanyaan juga, upah yang diberikan itu upah pokok saja atau upah pokok beserta tunjangannya. Kalau masalah itu sudah diatur di pasal 3 Permenaker THR. Bisa pakai upah pokok atau upah pokok plus tunjangan. Jadi fleksibel ya, perusahaan bisa menentukan yang mana saja yang akan digunakan, tentunya dengan kesepakatan dengan pekerja. Kemudian untuk pekerja yang masa kerjanya lebih dari 1 bulan tapi kurang dari 12 bulan itu dibayar secara proporsional. Di sini juga dikasih langsung rumusnya. Misalnya gaji 5 juta, masa kerja 3 bulan. Jadi 3 per 12 kali 5 juta rupiah. Jadi THR-nya 1.250.000 ya. Itu tadi pembahasan pada poin 1 dan 2. Untuk poin 3 sampai 6 itu dijelaskan oleh Mas Radit ya. Silakan Mas. Oke, terima kasih Mbak Nikita atas penjelasannya. Tadi sedikit merangkum, berarti yang di pasal 1 sama 2 itu masalah siapa saja yang berhak dapat THR dan ada perhitungannya ya di situ ya. Iya, betul sekali. Oke, berarti sekarang kita lanjut ke poin 3 sampai poin ke-6.
Poin 3 dan 4 ini isinya bersinggungan, jadi saya langsung bacain dua poin ini ya. Poin 3, bagi pekerja atau buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah 1 bulan dihitung sebagai berikut. A. Pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Yang B. Pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan semasa kerja selama masa kerja. Yang keempat, yang poin 4, bagi pekerja atau buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Jadi poin 3 dan 4 ini ngebahas tentang rumus perhitungan untuk pekerja harian lepas ya. Nah tadi kan rumusnya juga udah dijelasin sama Mbak Nikita di situ. Yang berubah hanya variabel nominalnya aja. Kalau variabel nominalnya di PKWT atau PKWTT yang biasa itu pakai nominal gaji per bulan. Kalau pekerja harian lepas ini karena mereka dapatnya itu kan per bulan belum tentu sama, bisa jadi 5 juta, bisa jadi 2 juta, bisa jadi 6 juta dan 7 juta. Nah itu nominal upahnya dirata-ratakan. Jadi misalnya bulan Januari 4 juta, bulan Februari 3 juta, Maret ada 6 juta, bulan April ada 7 juta gitu. Nah ini dijumlahin, dicari rata-ratanya dulu. Nah itulah nominal upah yang jadi perhitungan THR. Pekerja harian lepas ini sebetulnya bisa dibahas lebih jauh lagi sih. Mungkin kita bisa bahas di lain kesempatan ya, ini karena berhubungan dengan THR, jadi kita fokus kepada THR-nya dulu. Tapi poin pentingnya, upah dari pekerja harian lepas ini juga nggak boleh di bawah dari UMR. Kemudian di poin 5 ini dijelaskan tentang perusahaan yang mengatur tentang THR di atas undang-undang lah gitu. Jadi nominalnya itu atau pengaturan sistem perhitungannya itu di atas dari undang-undang. Kalau di undang-undang itu kan dapatnya 12 bulan itu 1 bulan upah. Nah, kalau misalnya yang di sini itu yang dimaksud poin ini adalah kalau misalnya perusahaan ada mengatur jika ada pekerja 12 bulan bekerja itu dapat 1,5 bulan THR atau 2 bulan THR. Nah, saya bacain dulu ya ininya pasalnya. Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR keagamaan sebagaimana nomor 2 di atas, maka THR keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan. Nah, jadi pada intinya kalau misalnya tadi ada perusahaan yang sudah menetapkan lebih THR-nya, jumlah THR-nya kepada pekerja di perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB, itu harus ngikutin itu. Nggak boleh ngikutin yang SE tadi atau Permenaker THR, karena itu sudah dijanjikan lebih. Karena itu sudah janji, itu sudah menjadi haknya dari pekerja dan kewajiban dari perusahaan untuk membayar. Kemudian lanjut ke poin nomor 6 ya. Ini saya bacain dulu. THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Ini isunya adalah waktu pemberian THR kepada pekerja. Jadi pemberiannya itu paling lambat di 7 hari ya. Jadi untuk 8 hari sebelum atau 10 hari sebelum atau 20 hari sebelum ya itu boleh-boleh aja perusahaan ngasih THR. Cuman kan misalnya dikasih 20 hari sebelum ya nanti THR-nya keburu habis gitu. Nah makanya ini diaturnya 7 hari sebelum itu paling lambat. Tapi kalau misalnya 6 hari sebelum atau 5 hari sebelum itu yang nggak boleh. Itu nanti perusahaan bisa kena denda. Dendanya itu 5%, itu ada di Permenaker THR kayak gitu. Makanya untuk perusahaan ya dicatat juga ya ini harinya biar nggak ada keterlambatan. Nah itu tadi poin-poinnya yang udah kita bahas, itu ada 6 poin dari Bu
Bu Menteri. Tapi ini kan surat edaran nih. Surat edaran itu intinya sih sebetulnya adalah himbauan ya, atau mengingatkan. Jadi poin 1 sampai 6 itu adalah poin yang ada di undang-undang yang diingatkan oleh Bu Menteri kepada para pemangku kepentingan, dalam hal ini perusahaan dan pekerja. Nah, cuman Bu Menteri di bawahnya itu ngasih himbauan. Himbauan ini ada 3 poin. Nah, 3 poinnya kita bacain ya. Dalam rangka memastikan pelaksanaan pembayaran THR keagamaan dapat berjalan baik, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama, mendorong perusahaan di wilayah saudara-saudari agar membayar THR keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, bagi perusahaan yang mampu dihimbau untuk membayar THR keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR keagamaan. Yang ketiga, untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan, masing-masing provinsi membentuk pos komando satuan tugas atau posko satgas ketenagakerjaan, pelayanan konsultasi dan penegakan hukum tunjangan hari raya tahun 2022 yang terintegrasi melalui website. Di sini ada websitenya juga, https://poskothr.kemnaker.go.id. Itu bisa dicek ya sama teman-teman nanti. Itu paling 3 poin yang dihimbau atau dilakukan oleh Bu Menteri ya untuk mengawal pemberian THR ini. Nah, itu dia pembahasan yang udah kita jelasin bersama untuk surat edaran THR yang dikeluarkan Bu Menteri. Nah, itu tadi juga ada infonya, Bu Menteri bikin posko satgas. Jadi misalnya teman-teman ada bingung atau misalnya ada pertanyaan untuk pelaksanaan THR, bisa langsung menghubungi posko satgas yang dibuat sama Bu Menteri tadi. Atau misalnya kalian mau langsung tanya ke kita, ya bisa ditanya lewat komen ya. Ya kan, Dan? Bisa tanya lewat komen? Bisa. Boleh, langsung aja ditanya di komen. Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Terima kasih juga Mbak Nikita mengisi podcast ini dan mencoba sharing bersama teman-teman Law Centris. Ini kalian juga bisa rekomendasiin topik pembahasan apa nih yang bakal kita bahas untuk selanjutnya di komen ya. Ada yang mau ditambahin lagi nggak, Dan? Kalau kamu suka dengan bahasan kita, dengan topik bahasan kita, atau butuh pembahasan lebih lanjut, tolong komen di bawah dan kamu tekan tombol like ya, tekan tombol like supaya kita juga happy. Betul gitu kan? Ya betul. Nah, itu dia untuk pemberitahuan aja, di atas komen itu juga ada tombol subscribe. Itu bisa dipencet juga. Nah, gitu. Teman-teman. Biar ya di subscribe aja biar dapat informasi, kita bisa sharing-sharing. Terus kalian bisa komen-komen di bawah untuk rekomendasiin atau ada pertanyaan-pertanyaan, kita bisa langsung jawab di komen. Okay. Ya paling itu aja. Terima aja. kasih teman-teman Law Centris. Semoga bermanfaat. Ciao. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share ya.